Selamat malam pemirsa Dama TV dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini saya Gisela Tahapari kembali hadir menjumpai Anda dalam program acara Hidup Sehat bersama Biofitologi. Pemirsa, biofitologi adalah terapi pengobatan yang memanfaatkan alam semesta untuk pengobatan. Dan juga tahukah Anda pemirsa bahwa biofitologi ini dapat digunakan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan metode membuka titik cakra yang ada pada diri seseorang. Lalu bagaimana proses kesembuhan dari biofitologi ini? Langsung saja pemirsa kita akan berbincang dengan dua narasumber yang sudah hadir bersama saya saat ini. Saya perkenalkan yang pertama ada Yang Mulia Bante Damavijayo. Namo Buddhaya Bante. Ya, Sukihonto, Namo Buddhaya. Semoga kebahagiaan menjadi milik kita bersama untuk mendapatkan sinar kebijaksanaan dalam batin dan pikiran kita bersama. Ya, dan narasumber kita yang kedua ialah Bapak Agus Sulaiman, ahli terapis sekaligus sebagai founder Biofitologi Indonesia. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam, terima kasih. Apa kabar Pak Agus? Baik. Sehat ya Pak Agus ya? Sehat. Luar biasa sekali. Luar biasa. Ya, Pak Agus, hari ini kita akan berbincang mengenai tema kita hari ini adalah terapi pengobatan alami untuk segala macam penyakit. Mungkin ada pemirsa di rumah yang baru bergabung bersama kami nih Pak Agus atau tidak sempat menyaksikan tayangan biofitologi di minggu kemarin. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi sebenarnya apa yang dimaksud dengan biofitologi ini Pak? Biofitologi adalah ilmu penyembuhan melalui energi alam semesta. Jadi ini menggunakan energi ciptaannya Tuhan untuk menerapi seseorang yang mengalami sakit. Oke, energi alam semesta ini bisa didapatkan, ditemukan di mana saja ya Pak ya? Ya. Betul sekali ya. Selama kita di atas bumi, kita bisa menggunakan di mana saja. Oke. Sampai ke kutub pun bisa. Oke, luar biasa karena memang maha besar sebuah ciptaan Tuhan ini Pak ya. Energi Betul. alam semesta pun bisa memberikan sebuah kesembuhan bagi tubuh kita. Oke Pak Agus, untuk metode yang digunakan dari biofitologi ini seperti apa Pak? Metodenya cuma pakai ke sepasang tangan kita untuk mentransfer energi yang kita dapatkan. Lah, kita bisa mendapatkan energi ini kalau kita dibuka cakra. Oke. Setelah dibuka cakra, baru kita bisa menerapi orang lain maupun diri kita sendiri. Oke. Setelah diri kita ini dibuka cakra. Nah, tentunya ini kan cakra adalah sebuah yang tidak kelihatan ya Pak ya. Sebenarnya Betul. apa sih bentuk dari cakra yang ada di dalam diri manusia ini seperti apa Pak? Ada titik-titiknya. Cakra itu ada 7. Dibagi, dijabarkan bisa menjadi 138. Tapi saya mengajarkan nggak sampai ke yang 138. Jadi yang saya ajarkan itu cuma 7, kemudian yang dibuka cuma 6, yang 1 itu nanti terbuka dengan sendirinya. Jadi yang 138 itu terlalu istilahnya complicated, jadi nggak perlu diajarkan. Oke, berarti mengalirkan energi untuk membuka titik-titik cakra yang ada di tubuh seseorang Pak ya? Ya. Apakah setiap orang ini memiliki titik-titik cakra itu Pak, ataukah hanya orang-orang tertentu saja? Ada, semua orang ada. Semua orang ada. Cuman titik cakranya tidak sama. Oke. Kalau secara ilmu energi itu ada titik-titik. Jadi titik misalkan kayak ini cakra 6, cakra 7, cakra 5 itu ada titik-titiknya. Tapi masing-masing orang tidak sama tempat titiknya itu. Oke. Yang menyebabkan ketidaksamaan itu apa, Pak Agus? Ya, mungkin karena sifatnya manusia juga nggak sama, perilakunya nggak sama, jadi sehingga titiknya nggak sama. Jadi kalau intinya kita buka itu betul-betul terbuka, itu nggak pasti di sini. Ada yang di sebelah di atasnya alis, ada yang di di dekatnya ubun-ubun, macam-macam. Jadi itu kita harus bisa, makanya mempelajari ilmu ini harus mempelajari dengan betul-betul sejeli-jelinya. Jadi biofitologi ini kalau sudah buka sekali, itu buka selamanya. Oke. Berarti setelah buka sekali, buka selamanya berarti tinggal bagaimana caranya untuk memanage, melatih terus agar cakranya ini tidak hilang atau seperti apa Pak? Ini cakra ini kalau sudah dibuka harus dilatih dengan
meditation. Oke, meditasi. Jadi kalau meditasi itu dipakai terus, ini energi berkesinambungan, sirkulasi ke tubuh kita. Makanya kalau ada foto aura, orang yang belum dibuka cakra, di foto aura itu kelihatan seperti ini gitu ya. Setelah dibuka cakra, beda udah. Oh, oke, ya. Oke, ada perbedaan setelah seseorang ini dibuka cakranya, seperti ya Pak ya. Oke, berikutnya saya mau ke Bante. Oke Bante, penyakit ini kan muncul ada faktor internal, ada juga faktor eksternal ya Bante ya. Untuk yang faktor internal ini seperti pola pikir, pola ucap, pola perbuatan yang membentuk pola yang salah. Nah, bagaimana cara melatih diri untuk menghindari dari pola-pola yang salah dari pikiran ini agar tidak timbul penyakit Bante? Iya, kalau dilihat-lihat penyakit zaman sekarang sampai zaman dulu itu sudah dinyatakan bersumber dari pikiran. Ya. Jadi siapapun juga, kalau mereka sudah tahu seperti ini, ya cuma tinggal bagaimana mengatur pikirannya itu diisi dengan aktivitas yang positif. Makin banyak dia melakukan, juga akan makin mendapatkan hasil bagaimana bisa menyembuhkan. Sebagai contoh sesungguhnya kalau diceritakan, saya sendiri tahun 1970 itu sudah pernah serangan jantung. Sakit sekali. Ya. Nah akhirnya semenjak itu ya tangannya berkeringat, tidak enak begini, sana tidak enak. Lama-lama karena waktu itu sudah mulai senang meditasi, saya perbanyak meditasinya. Semenjak kita jalankan 2 tahun semuanya hilang. Jadi sudah enak, sampai sekarang masih bisa hidup itu termasuk lumayan. Jadi itulah istilahnya, dengan meditasi akan memperlancar semua peredaran yang seharusnya menjadi penyumbat-penyumbat, itu akan terlancar. Pikiran positif itu juga akan menjadi sarana untuk mampu menciptakan imunitas yang kuat dan membereskan yang tidak beres dari semua organ kita secara alami. Ketika kita banyak meditasi, juga banyak berdoa, itu juga sangat-sangat ampuh. Oke, berarti memang sumber pertama yang harus dibenahi dalam diri kita adalah pikiran. Jika kita tidak ingin terhindar dari penyakit ya Bante ya, pikiran dulu ya Bante ya yang harus diperbaiki. Ya, itulah jadi istilahnya pikiran itu kan memang harus ada arah yang tepat. Satu, dia bagaimana kita bisa menggunakan untuk memancing bangkitnya sesuatu yang positif. Ya toh? Lalu bagaimana pikiran ini bisa meningkatkan vibrasinya. Jadi dengan demikian otomatis vibrasinya meningkat, pikiran positif ada, itu akan membuat imunitas kita akan bisa terbangkitkan. Jadi dengan sendirinya itu akan jadi hukum alam yang akan memproses untuk menciptakan kemampuan secara pribadi menyembuhkan di dalam diri kita sendiri, dan energi ini juga bisa disalurkan untuk digunakan ke membantu pihak yang lainnya juga. Oke, berarti benar ya Bante kalau dia mengatakan bahwa pikiran yang negatif ini mampu atau bisa menghantarkan diri kita kepada suatu penyakit tertentu hanya dengan berpikiran negatif. Sudah jelas, sekarang kita lihat aja. Manusia sekarang ini sedang banyak yang stres karena kena musibah pandemi ini. Iya. Nah, ini mengapa demikian? Inilah yang perlu dianalisa, karena manusia itu sudah terbiasa menganggap apa yang dikerjakan saat ini, sering jaga toko lah, ke perusahaan lah, ke restoran, ini ada sesuatu yang penting, very important thing. Ketika ini terjadi, ditutup semua, aduh, kita stres. Karena itu dianggap penting, toh. Kita tidak pernah mengatakan batin ini penting, karena itu ditutup. Yang terpenting nggak didapatkan, wah dia gonjang-ganjing, stres kena masalah itu. Maka dari itu disinilah perlu ditata ulang. Sang Buddha mengatakan kalau kita mementingkan yang di luar, kita akan menderita. Tetapi kalau kita mengatakan batin dan pikiran itu lebih penting daripada yang di luar, marilah kita tata ulang cara berpikir kita, dan yang di luar itu sesuatu yang sangat kecil, tapi ini harga dari batin kita itu 99% sangat penting. Nah, kalau kita bisa menjaga harta batin kita ini dengan tetap bersih, tetap tenang, tidak terganggu oleh masalah yang di luar, ya kita tetap happy terus. Jadi dengan cara seperti inilah yang dikatakan manajemen cara berpikir kita yang menentukan kita happy atau kita menderita. Kalau salah arah kita menderita, kalau salah cara yang benar kita bisa tetap tenang, tetap damai.
itu baru hebat. Oke, luar biasa sekali ya pemirsa. Bante mengatakan manajemen pikiran ini bisa menghantarkan kita untuk kita bisa terhindar dari penyakit dan juga bisa memanage pikiran untuk bisa berpikir lebih positif lagi. Saya harap pemirsa yang di rumah saat ini juga mulai saat ini untuk merubah pola pikir, mindset ke yang positif saja, karena hal ini juga tentu akan menghindarkan kita otomatis dari segala penyakit. Saya sekarang ke Pak Agus. Oke Pak Agus, penyakit apa saja sih Pak Agus yang dapat disembuhkan dari terapi biofitologi ini? Seluruh penyakit. Seluruh penyakit. Seluruh penyakit. Jadi mulai dari yang terkilir, flu sampai ke cancer, itu bisa semuanya. Juga yang saya merasa juga heran itu yang Parkinson. Oh, Parkinson. Bisa Parkinson ya, itu kan seluruh dunia itu profesor belum bisa menyembuhkan. Tapi dengan terapi biofitologi itu sudah ada yang sembuh. Jadi tangannya yang bergetar begini itu diterapi langsung kembali normal. Sama dengan tremor nggak Pak ya Parkinson itu? Sama atau Parkinson itu sama tremor itu gabungan ya. Gabungan. Ya. Ada yang sampai parah, saya pernah punya pasien itu sampai parah itu ke lidahnya juga. Jadi gerak lidahnya, sulit bicara. Sekarang bersyukur sudah sembuh. Oke, luar biasa sekali ya terapi pengobatan dari biofitologi ini. Oke, untuk kemudian siapa saja Pak Agus yang dapat mengikuti terapi ini? Adakah kalangan usia tertentu saja atau dari anak-anak sampai orang dewasa pun bisa mengikuti terapi ini? Seluruh, tanpa memandang usia, kemudian tanpa memandang itu agama, ras dan lain sebagainya. Ini memang untuk penyembuhan untuk manusia. Oke, berarti tidak dibatasi usia ya Pak ya? Ya. Siapapun bisa mengikuti terapi pengobatan ini. Cuman kalau mau mempelajari ilmu ini harus 17 tahun ke atas. Oke, memang sudah cukup usia. Ya. Benar-benar mempelajari ya Pak. Betul. Ya? Oke, untuk pengobatan ini sendiri harganya berapa Pak? Ataukah dipungut biaya atau seperti apa Pak Agus? Ini saya mendapatkannya itu juga gratis. Ya. Sekarang saya berikan ke semua masyarakat, ini ya gratis. Oke, gratis ya Pak ya, tanpa gratis. dipungut biaya. Alasannya kenapa Pak? Karena saya dapatnya gratis. Buat apa saya narik? Kalau dulu saya belajar macam-macam itu nggak ada yang seperti ini. Jadi saya mendapatkan ini, saya bersyukur bisa membuat orang itu penderitaan karena sakit itu berkurang sampai sembuh. Saya sangat senang, itu aja. Betul apa yang dikatakan Bante tadi, kita harus happy. Nah, saya juga begitu. Kalau saya menerapi pasien kemudian sembuh, itu nggak bisa dibayar sama duit. Betul, ya. Ada kepuasan tersendiri ketika bisa menyembuhkan pasien seperti itu ya Pak Agus. Betul. Ya. Bisa selain kepuasan tersendiri juga bisa ikut membantu sesama. Gitu ya. Oke, pemirsa, apabila pemirsa ingin tahu alamat praktek dari Biofitologi Indonesia, ada di Jalan Ciliwung 23 Malang, namun selama masa pandemi ini masih tutup. Namun apabila Anda ingin berkonsultasi bisa di telepon 496 144 ataupun ingin mencari-cari media sosialnya boleh, Instagram, YouTube, Facebook, semuanya namanya Terapi Biofitologi. Ya, pemirsa, nanti di segmen berikutnya saya juga akan buka line penelpon bagi Anda yang ingin bergabung bersama Biofitologi saat ini untuk konsultasi ataupun Anda ingin mengalami kesembuhan, silakan di telepon interaktif atau lewat WA. Teleponnya bisa di 081 3486 51777 atau Anda ingin live chat lewat channel YouTube, silakan. Jadi buka YouTube Dhamma TV, Anda bisa lihat saat ini lagi live. Silakan Anda live chat di situ. Mungkin Anda bisa berkonsultasi lewat live chat juga, nanti akan saya bacakan dan juga akan langsung dijawab oleh Pak Agus dan juga Bante. Oke Bante, saya mau kembali ke Bante. Bante, di dalam Buddhis ini ada yang dikatakan karma baik dan karma buruk Bante. Nah, apakah penyakit-penyakit yang diderita oleh seseorang ini itu juga berdasarkan karena karma buruknya? Seperti apa Bante? Ya, kalau kita bicara ini memang segi yang paling adil itu mengatakan apapun penyakit yang muncul karena ada energi negatif, itulah karma buruk kita sehingga membuahkan yang negatif. Tetapi
bukan berarti itu tidak bisa disembuhkan, tetapi itu bisa dinetralisir dengan energi positif yang kita bangkitkan sendiri, sehingga itu akan menjadi sarana penetralisir. Maka dengan memahami hukum karma positif negatif ini, ternyata ada solusi untuk bisa menetralkan hal-hal yang negatif. Tetapi juga sebaliknya, yang positif ini bisa dihancurkan dengan yang negatif juga. Jadi inilah hukum yang sungguh-sungguh milik alam semuanya, tidak ada yang memonopoli, dia bekerja secara alami. Oke, seperti itu. Oke, Bante. Lalu kenapa Bante ketika ada seseorang ini yang masih merasakan sakit di dalam tubuhnya ini, apakah dia juga harus mawas diri terhadap apa yang sudah dilakukannya Bante selama ini? Ya, kalau kita lihat memang harus diperhatikan ada kesalahan apa yang pernah kita lakukan itu, sehingga kok ada sesuatu penyakit yang seperti ini, ada masalah seperti ini besar kok terjadi. Maka itu ketika kita sering menanyakan pada mereka, kamu baru-baru ini melakukan apa kok sampai terjadi masalah itu, akhirnya dia bilang, ya Bante, ini baru-baru ini kita akan melakukan pikir gini, oh ya itu memang karma buruk yang sangat berat, tetapi kamu harus menetralkan, bekerja selama 1 bulan, berbuat baik terus ke wihara, kasih makanan, tuang jasa, minta maaf kepada janin-janin itu, mudah-mudahan bisa dinetralisir. Oke, terima kasih Bante. Berarti dengan berpikiran yang terus positif ya pemirsa, kita juga akan terhindar dari segala yang namanya penyakit. Baik pemirsa, nanti di segmen 2 akan ada testimoni atau kesaksian dari salah satu pasien yang sudah sembuh karena mengikuti dari terapi biofitologi. Namun jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda berikut.